today? I hope you are fine today. Well, I'm so happy because we can meet again in this lesson. Anyway guys, before we start our lesson, let me greet you with our original meaning. Salam SMB, semangat, fraternitas, Dina. Alright, today our topic is about conditional sentence. What is conditional sentence? Conditional sentence is a kind of a sentence in English, which mean in Indonesia it is kalimat pengandaian. Seperti apakah kira-kira kalimat pengandaian itu? Let's check this out. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan semangat dan energi dalam menemukan hal-hal baru, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kalimat pengandaian dan menyusunnya dalam sebuah percakapan singkat. Alright everyone, as what you see on the screen, our topic today is about conditional sentence. And we will learn about conditional sentence type 2 and type 1 and type 2. Okay, anyway guys, pernahkah kalian berandai-andai like having much money, berandai-andai seandainya punya uang banyak, atau mungkin berandai-andai punya rumah yang mewah, atau berandai-andai punya mobil, or maybe berandai-andai punya private jet. I think semua pernah di sini berandai-andai. Dalam bahasa kekinian namanya halu. It's fine. That means that you are human being. Anyway guys, dalam bahasa Inggris sendiri ada yang disebut sebagai conditional sentence. Conditional sentence disebut sebagai kalimat pengandaian. Sama seperti kalimatnya, kalimat ini belum terjadi atau belum terlaksana karena masih berandai-andai. Okay, in English, conditional sentence is a sentence that express one thing contingent on something else. Okay, nah, conditional sentence sendiri terdiri dari 4 tipe. Tipe pertama disebut zero conditional, and then first conditional, and of course the type 2 it's called second conditional, and type 3 it's called third conditional. And today we will study type 1 and type 2. But before, I will explain about the conditional type 0. Zero conditional is a type conditional that expresses something as a fact or general truth. Okay? Nah, tipe ini digunakan untuk menjelaskan suatu kalimat pengandaian sebagai suatu kebenaran umum. Like this. If you sleep, you will dream. Kalau kamu tidur, kamu pasti akan bermimpi. Kebenaran umum kan? Kita pasti akan bermimpi ketika kita sedang tidur. Nah, contoh kedua, if you heat the water, it boils. Kalau kita memanaskan air, air tersebut akan mendidih. Itu dia sebagai conditional type 1 yang digunakan untuk menjelaskan general truth atau fakta. Nah, sementara conditional type 1 adalah di mana sebuah kalimat pengandaian yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang kemungkinan terjadi saat ini atau mungkin bisa saja terjadi di masa depan. Conditional type 1 is a possible situation in the present or the future. Contohnya begini. If she invites us, we will come to her party. Kalau dia mengundang kami pasti akan datang ke pestanya. It means si dia perempuan itu belum mengundang si pembicara tadi. Dan mungkin bisa saja terjadi apabila she mengundang si pembicara tadi. Okay? That's it. The next example, if I study hard, I will pass the exam. Nah, dalam konteks ini, examnya belum terjadi. Jadi masih ada waktu untuk study hard. Kalau saya belajar keras, saya pasti akan lulus ujian. Itu. Jadi conditional type 1 ini memiliki possibility atau kemungkinan akan terjadi di masa depan apabila salah satu syaratnya terpenuhi. That's it. Okay, guys. Let's have a look for the conditional type 2 or the second conditional. Anyway, but before, let's have a look the sentence pattern of the conditional type 1. Okay, it is
diikuti dengan kata if. If memiliki artian jika, seandainya. Ingat, pengandaian, oke? If plus simple present plus subject plus will and plus verb 1, oke? Nah, simple present I think sudah pernah belajar di kelas 1 kan? And then di kelas 10, oke? Nah, kemudian kita ikuti dengan koma, diikuti oleh subject plus will plus verb 1, oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke conditional type 2 or second conditional. Second conditional or conditional type 2 is unreal or impossible situation in present or future. Tidak nyata atau tidak real. Jadi kemungkinan terjadinya sangat kecil dan mungkin bisa saja tidak terjadi. Oke. Nah, ini dia contohnya. If I had a lot of money, I would buy a new car. Kalau aku punya uang, aku pasti akan beli mobil baru. Itu. Contoh kedua, if I didn't meet her, I would come to your house. Jika saya belajar keras, saya akan lulus ujian. Nah, dari kedua kalimat contoh ini, kedua contoh kalimat ini ada fakta-fakta tersembunyi yang bisa kita lihat. Fakta pertama adalah faktanya I don't have a lot of money. Nah, fakta kedua adalah I met her. Karena kalimat pengandaian pertama katanya if I had a lot of money, kalau saya punya uang. Jadi faktanya dia tidak punya banyak uang gitu. Nah, yang kedua, if I didn't meet her, I would come to your house. If I didn't meet her. Nah, jika saya tidak bertemu dia, it means faktanya apa? Si pembicara tadi bertemu perempuan itu. I meet her. That's what we call as a fact. Oke? Itu dia. Nah, sentence pattern conditional type 2 sendiri diikuti yang pertama sama seperti tadi, diikuti kata if, seandainya, plus diikuti dengan kalimat simple past, koma, lalu subject. Nah, will pada sentence pattern conditional type 1 berubah menjadi word, kemudian diikuti oleh kata kerja pertama or verb 1. Nah, untuk fakta atau fact dari sentence patternnya conditional type 2 ini adalah diikuti oleh simple present tense. Jadi ketika kita ingin membuat fact dari conditional type 2 itu, kita bisa membuatnya berdasarkan pola kalimat simple present tense. Okay guys, I hope you understand about this. Nah, kita lihat exercise berikut ini. Nah, ini adalah exercise yang rancu, yang dimana kamu diminta untuk menggabungkannya sesuai dengan pola kalimat yang benar. Okay? Now, you just need take a time. Ambil waktumu sebentar. Kemudian, kamu pasangkan kalimat ini. Pausekan videonya dulu ya. Okay, I think that's all. Kita lihat dulu jawabanmu. The first one, if you spoke louder, I would listen to you. Nah, ini dia conditional type 2 diikuti oleh simple past, kemudian diikuti would plus verb 1. Itu dia. Kalau kamu berbicara lebih keras, aku akan mendengarkanmu. Oke? Nah, benar? Sir Jeffrey harap sih benar. Oke, the next. If you take my children to the zoo, they will see some animals. Kalau kamu membawa anakku ke kebun binatang, mereka akan melihat banyak hewan. Ini adalah conditional type 1. Okay, karena menggunakan simple present tense dan pakai will. The next one, if I cook last night, we would not be hungry. If I cook last night, we would not be hungry. Kalau saya memasak tadi malam, kita nggak akan kelaparan. Okay, nah ini conditional type 2. Okay, if you heat the ice, it will melt. Kalau kamu memanaskan es itu akan mencair. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Benar? Saya harap sih benar. Oke, now let's have a look at this picture. Nah, coba buat dulu kalimat apa yang bisa terbentuk dari
gambar ini? Kalimat pengandaian tentunya. Well, maybe the sentence is like this. If he gives the baby a candy, the baby will not cry. Itu. Kalau dia memberikan bayi itu sebuah permen, bayi itu tidak akan menangis. Oke? Kalau, if, seandainya. Oke? Next. This beautiful girl. Coba tebak, dia sedang ngapain? Lagi ngopi dalam suasana hujan. Jadi kalimat pengandaian apa yang bisa kamu buat? Okay, maybe the sentence is like this. If it rains, I will stay at home. If it rains, I will stay at home. Kalau masih hujan, aku akan tetap berada di rumah. Oke? Sorry. Kalau hujan datang, aku akan di rumah saja. Oke, sambil ngopi-ngopi maksudnya. Oke, this is the sweetest picture I think. Oke? Apa yang bisa kamu buat? Kalimat pengandaian apa yang bisa kamu buat? Oke, kalau versi Sir Jeffrey sendiri begini. If I had time, I would travel with you. Kalau aku punya waktu, aku akan pergi atau berjalan-jalan bersamamu. Itu dia. Oke? Look at the kids. They are so interesting to seeing the animals. Now, let's compound a conditional sentence. Okay, this is my sentence. If I own the zoo, I would let the people for a free entrance. Kalau aku adalah pemilik kebun binatang, aku akan membiarkan orang-orang masuk dengan gratis. Semoga suatu hari nanti kamu punya kebun binatang sendiri ya, biar aku bisa masuk gratis. Oke, I think that's all for today. Semoga kalian paham tentang kalimat pengandaian hari ini. Bisa berandai-andai, tapi tetap dalam batasan yang wajar. Jangan sampai halu to the max. Thank you so much for your attention. Tetap belajar di rumah dengan baik. And goodbye. Tetap jaga di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran